tingkatan dan godaan atau tingkatan godaan dan bujukan setan kepada manusia di dalam menggoda manusia. Ada banyak tingkatan, disebutkan oleh beliau ada 6. Ini termasuk penjelasan beliau yang sangat populer, yang ini dikutip oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Yang pertama, target setan ketika menggoda manusia itu adalah kekafiran atau kesyirikan. Jadi yang pertama, ketika setan menggoda manusia, targetnya adalah kafir atau syirik. Kenapa kafir atau syirik? Karena ketika seseorang itu kafir atau syirik, maka masuk neraka kekal di dalamnya, sehingga akan menjadi penghuni neraka yang selama-lamanya. Dan dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Demikian pula kekafiran. Kalau orang sudah kafir, sudah murtad dari Islam, maka amalnya tidak akan diterima. Fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak akan diterima amalnya dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka targetnya adalah untuk yang pertama, diajak untuk kafir, diajak untuk murtad, diajak untuk syirik, untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali setan membisikkan kepada manusia keraguan akan Islam, keraguan akan agamanya. Setan membisikkan bahwasanya semua agama itu sama, sehingga akan terdorong untuk memilih yang mudah. Wah, Islam ini sulit ini. Sehari harus sholat 5 waktu. Ada infak pula. Harus haji. Harus ini dan itu. Sehingga Bapak Ibu kemudian akan berpikir orang beragama itu seperti naik ke puncak gunung, bisa lewat jalur mana saja. Ada jalur yang mendaki sulit, ada jalur yang landai, ada jalur yang mudah. Maka kemudian akan berpikir mencari yang mudah. Padahal paham ini adalah paham yang tidak benar. Karena innad-dina indallahil Islam. Agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Jangan ikuti bisikan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Maka kalau setan sudah berhasil, maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia akan mengangkatnya sebagai tentara dan pasukan militernya. Lalu kemudian minta untuk melakukannya seperti yang telah dilakukannya, dan Bapak Ibu, orang itu pun menjadi juru dakwah dan wakil dari iblis. Jadi inilah target utamanya. Karena kalau sudah kufur, karena kalau sudah syirik, maka tujuan utamanya sudah berhasil. Kalau ternyata yang pertama ini tidak berhasil, maka akan menempuh jalur yang kedua. Jadi setan akan menempuh jalur yang kedua. Sudah dibisikkan keraguan, ternyata tetap yakin. Sudah dibisikkan bahwa semua agama itu sama, tetap yakin bahwa agama yang hak itu cuma Islam. Sudah dibisikkan kalau murtad itu nanti dapat ini dan itu, maka dia tetap istiqomah. Maka setan punya cara yang kedua di dalam menggoda. Sudah disuruh untuk melakukan kesyirikan, untuk melakukan persembahan ini itu, meskipun dicemooh sama orang banyak, dia tetap ora kegut. Maka setan targetnya yang kedua. Apa itu yang kedua? Untuk melakukan ritual agama yang tidak ada tuntunannya. Jadi ini target yang kedua. Kenapa ini yang dipilih? Karena orang seringkali kalau sudah melakukan ritual agama yang tidak ada tuntunannya, itu tidak menyadari terjatuh dalam kesalahan. Jadi seringkali orang yang melakukan ritual agama yang tidak ada tuntunannya, itu tidak menyadari kalau terjatuh dalam kekeliruan. Maka lebih sulit mengingatkan orang yang melakukan ritual agama yang tidak ada tuntunannya dibandingkan orang yang melakukan maksiat. Karena orang yang bermaksiat itu dia sudah paham sejak awal bahwa maksiatnya itu keliru. Orang yang mau mencuri itu sudah paham kalau mencuri itu keliru. Tetapi orang yang melakukan ritual agama yang ritual tersebut tidak dituntunkan,
maka dia tidak menyadari bahwa dirinya terjatuh dalam kekeliruan. Maka ini menjadi target syaitan yang kedua. Jadi targetnya bagaimana manusia tersebut melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan hal ini lebih disukai setan daripada kefasikan dan kemaksiatan. Jadi ritual agama yang tidak ada tuntunannya itu lebih disukai setan daripada kemaksiatan dan kefasikan. Sebab bahayanya akan menimpa agama. Agamanya tidak lagi ori, tidak lagi orisinil, tidak lagi asli, tidak lagi sesuai sunnah. Maka agamanya akan rusak. Karena orang melakukan ritual agama tidak lagi menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, pakai perasaan, pakai amalan-amalan yang sifatnya dhon, persangkaan-persangkaan, membaca lafaz tertentu 1000 kali, sampai ngumpulkan jagung 10.000, sampai ngumpulkan kedelai berapa? 7.000 misalnya, dibaca sekian kali yang tidak ada tuntunannya. Bapak Ibu, kalau ternyata cara ini tidak berhasil, setan masih punya perangkap berikutnya. Jadi perangkap satu lolos, maka masih ada perangkap yang kedua. Ibarat orang perang, ranjau itu tidak cuma satu, ranjaunya banyak. Ranjau satu lolos, maka masih ada ranjau yang lain. Jangan senang dulu di medan perang. Kalau ranjaunya sudah meletus, lalu kemudian menganggap dirinya sudah aman, padahal masih ada ranjau yang lain. Maka Bapak Ibu, karena ritual yang tidak ada tuntunannya ini, seringkali mereka tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan dosa, padahal menyelisih dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seringkali tidak merasa. Dan jika orang sudah melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, biasanya juga mudah untuk diarahkan kepada kesyirikan dan tidak menyadari bahwasanya itu adalah kesyirikan. Kemudian dibuat sanepo, dupo, dudu opo-opo. Nah, seolah-olah meremehkan bahwasanya itu bukan kesyirikan, itu bukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Memang awalnya dupo, dudu opo-opo, tetapi dalam keyakinannya kalau saya tidak melakukan ini akan terjadi malapetaka, akhirnya terjatuh juga dalam kesyirikan karena menganggap kalau tidak ngobong dupo dianggap nanti ada malapetaka. Dan biasanya dibisikkan dengan macam-macam, kalau tidak melakukan ini nanti akan celaka, kalau tidak melakukan itu nanti akan binasa, kalau itu ditinggalkan nanti tanggung sendiri akibatnya. Sering mendengar yang begitu? Iya. Jadi sehingga awalnya memang sesuatu yang tidak ada tuntunannya, tapi lama-lama keyakinannya menjatuhkan dan menjerumuskan pula dalam kesyirikan. Karena meyakini bisa mendatangkan malapetaka, meyakini bisa mendatangkan manfaat. Saya baru saja tadi ada yang bertanya, mau menikah dihalangi sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya ini memahami anaknya tidak cocok. Karena yang satunya hari lahirnya Wage, sementara yang satunya Paing. Katanya kalau geing tidak akan sukses. Jadi pengaruh sukses dan tidak itu tidak ditentukan oleh Wage dan Paing. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menjamin rezeki masing-masing. Jadi yang namanya orang sudah ikhtiar nih bonangi tidak sukses saja banyak kok, mosol hanya karena Wage dan Paing lalu dianggap tidak sukses. Nah, jadi yang penting bagaimana kita ikhtiar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sandarkan tawakal kepada hari lahir. Apakah kemudian kalau pasangannya bukan Paing lalu sukses? Nah, belum tentu. Nah, sehingga Bapak Ibu, itu bukan ukuran, bukan tingkatan untuk kemudian menjadi sukses. Baik, di bab ini kalau ternyata gagal melancarkan cara yang kedua, untuk ritual yang tidak ada tuntunannya ini macam-macam ya. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu karena pembahasan tentang masalah ini nanti bisa melebar.
Saya sampaikan saja secara umum ritual agama yang tidak ada tuntunannya. Karena kalau dalam muamalah itu silahkan inovasi. Dalam masalah teknologi silahkan inovasi. Silahkan berkreasi. Itu dalam masalah dunia. Nabi sendiri berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia silahkan kreasi. Silahkan untuk berinovasi. Tapi kalau agama jangan sekali-kali berinovasi. Bikin tata cara sholat sendiri, ya tidak diterima. Bikin tata cara zikir sendiri, diracik sendiri, ya tidak diterima. Karena prinsip di dalam ibadah itu, satu harus iman kepada Allah, Islam. Dua harus ikhlas. Tiga harus ittiba. Maka harus terpenuhi 3 syarat ini. Kalau 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak akan diterima. Jadi wajib beriman Islam. Kalau ada orang tidak iman Islam kok melu sholat, yo konyol. Karena harus syahadat dulu, iman Islam dulu. Yang kedua, dia sudah iman Islam kok melakukannya tidak ikhlas, sama juga tidak diterima. Dia melakukannya sudah ikhlas, tapi ternyata ritual agamanya tidak dituntunkan. Tidak dituntunkan. Harus dilakukan malam Jumat. Jadi harus dilakukan malam Jumat misalnya. Sebelumnya hari Kamis harus berpuasa. Setelah itu diawali rokaat pertama surat ini, rokaat kedua surat itu setelah selesai membaca zikir tertentu 27 kali misalnya. Nah tuntunannya dari mana? Tetapi orang awam seringkali mengatakan, loh kan baik toh disuruh sholat. Permasalahan di dalam ibadah ini bukan masalah baik atau tidak baik, tapi ada tuntunannya atau tidak. Jadi ada tuntunannya atau tidak. Lalu kemudian mereka mengatakan lagi, loh kan tidak ada larangannya. Di dalam masalah ibadah itu jangan pakai larangan. Ada enggak tuntunannya? Jika hanya karena tidak ada larangannya, niscaya sholat subuh 5 rakaat pun tidak ada larangannya. Coba tunjukkan sama saya, mana larangan sholat subuh 5 rakaat? Ada enggak? Enggak ada. Tapi bagaimana kalau sholat kita subuhnya langsung 5 rakaat? Maksudnya untuk apa? Biar sekalian berkeringat. Berpahala apa enggak? Lo kan tidak ada larangannya. Ada larangannya enggak? Enggak ada. Kenapa enggak boleh? Karena tidak sesuai tuntunan. Nah orang seringkali mengatakan, lo kan tidak ada larangannya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dalam ibadah jangan tanya larangan, tapi tanya ada tuntunannya apa enggak. Kalau tidak ada tuntunannya tidak usah dikerjakan. Karena andai hanya ukurannya tidak ada larangannya, maka Bapak Ibu yang berbahagia, sholat zuhur setelah isya itu tidak ada larangannya. Ada larangannya enggak? Tidak ada. Nabi tidak pernah mengatakan janganlah kalian sholat zuhur setelah isya. Tidak pernah. Tapi kalau sholat zuhur setelah isya bagaimana? Tidak diterima karena tidak sesuai tuntunan. Jadi itu untuk memudahkan memahami saja. Sehingga jangan bertanya tentang masalah larangan. Baik, tingkatan yang ketiga yaitu menjatuhkan manusia, menggoda manusia untuk melakukan dosa besar, al-kabair. Pertama, diajak kafir, gagal. Yang kedua, diajak melakukan ritual yang tidak ada tuntunannya, gagal. Maka yang ketiga akan menggoda untuk melakukan dosa besar. Maka setan begitu suka menggoda manusia untuk terjatuh ke dalam dosa besar, seperti perzinaan, seperti Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu jumlahnya sangat banyak. Imam Az-Zahabi itu menyebutkan di dalam bukunya ada 70 dosa besar. Sehingga kalau kemudian dikerjakan maka sudah terjatuh dalam dosa-dosa besar. Untuk memakan harta riba itu juga dosa besar. Untuk apa lagi? Memakan harta anak yatim itu dosa besar. Untuk apa lagi? Membunuh itu dosa besar. Untuk apa lagi? Saksi palsu itu dosa besar. Dan sekarang hari ini saksi palsu itu dianggap legal. Saya kasih contoh saksi palsu yang dianggap legal. Di satu kantor, saya tidak menyebut kantor tertentu ya, saya bilang di satu kantor, saya tidak menyebut instansi tertentu. Di satu kantor sudah jelas-jelas semuanya tidak ada yang berangkat,
lalu kemudian atasannya mengatakan tolong tanda tangannya dirapel semua karena besok mau cair dana. Kira-kira mereka ngerapel tanda tangan apa enggak? Dirapel. Kalau bertanda tangan itu berarti dia bersaksi dirinya hadir, ya kan? Padahal hadir apa enggak? Tidak. Berarti menyaksikan dirinya hadir atau bahkan menyaksikan orang lain hadir. Padahal tidak hadir. Sudah berbohong, bersaksi palsu pula. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kemudian dalam membuat laporan, jumlah dananya dengan belanjanya tidak sama, angka akhirnya tidak sama, tapi dicocok-cocokkan biar sama. Lalu kemudian semua menyetujui, yang menyetujui itu tahu kalau itu tidak sama, lalu tanda tangan. Itu kesaksiannya asli apa palsu? Palsu. Dosa besar apa ringan? Besar. Bapak Ibu, jadi kadang kita tidak menyadari bahwasanya itu adalah dosa besar. Ya. Ya, kalau tanda tangan absen itu kadang-kadang jatuhnya ke buhtan atau kedustaan. Jatuhnya ke dalam kedustaan. Tidak hadir menyatakan dirinya hadir. Lalu kemudian ya, nanda tangani temannya berarti bersaksi palsu. Jadi temannya tidak hadir, lalu kemudian kita nanda tangani, kita bersaksi bahwa teman kita hadir, padahal hadir enggak? Tidak. Dosa besar ya. Jadi banyak dosa besar di sekitar kita yang kita tidak menyadari itu adalah dosa besar. Jadi Bapak Ibu-ibu, hati-hati dengan tipu-tipu data, manipulasi, tipu-tipu laporan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Jikapun sesuai dengan peruntukan, biasanya Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, kadang-kadang terdorong untuk membuat laporannya tersebut. Kalau dibuat sama, kemungkinan malah tidak lolos. Lalu kemudian dibuat sesuai aturan, yang penting lolos tetapi tidak sesuai peruntukan. Maka mestinya yang paling penting adalah bagaimana antara realisasi dengan laporan itu sama. Biasanya samin apa buatan? Saya tidak tahu loh. Kan saya tadi bilang dalam satu kantor. Saya tidak menyebut kantor tertentu. Jadi saya tidak tahu karena saya bukan orang kantoran, jadi tidak tahu. Ini cuma ilustrasi. Jadi ini cuma ilustrasi, tidak bermaksud menyinggung, tidak bermaksud menyindir, bukan. Karena saya juga bukan orang kantor, hanya ilustrasi. Baik, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali dosa-dosa besar yang kemudian akan dibisikkan oleh setan dan itu akan dianggap biasa. Kalau kemudian sudah terjatuh ke dalam dosa besar, maka setan sudah berhasil. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang perihal orang-orang yang hendak menyebarkan berita bohong pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk menebar hoax, itu dosa besar. Maka hati-hati teman-teman yang punya piranti seluler, di medsosnya, di sosial medianya atau media sosialnya, kalau kita mendapatkan berita, cross check dulu, tidak langsung di share, karena berita hoax itu termasuk kalau kita ikut menyebarkannya padahal itu adalah berita bohong, maka termasuk dosa besar. Maka kita perlu berhati-hati, dan itu termasuk dosa jariah itu. Kalau kemudian diterima oleh orang lain lagi menyebarkannya lagi, orang lain menyebarkannya lagi, orang lain menyebarkannya lagi, maka itu menjadi dosa jariah. Dan itu ngelacaknya untuk menghapus susah itu. Ya. Kemudian yang keempat ternyata tidak berhasil, maka setan masih punya, yang ketiga tidak berhasil, maka setan masih punya yang berikutnya, yang keempat. Diminta untuk melakukan dosa besar, gagal. Ternyata tidak mau.
Maka sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam buku ini, yaitu setan membisikkan kepada as-saghair, dosa-dosa kecil. Jadi dibisikkan kepada dosa-dosa kecil. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, tidak ghaddul basar, tidak menundukkan pandangan kepada lawan jenisnya. Hobi nonton film yang membuka aurat, saya tidak sebut film apa namanya, banyak anak kecil soalnya. Maka ya Bapak Ibu, maka itu meskipun dosa kecil, kalau kemudian meremehkan, maka bisa terjatuh dalam dosa besar. Karena yang namanya dosa kecil itu tidak bisa menjadi dosa besar kecuali meremehkan. Jadi dosa besarnya itu karena meremehkan. Maka meremehkan dosa kecil itu dosa besar. Maka Bapak Ibu, kalau kita tidak meremehkan, maka dosa kecil itu selamanya tetap dosa kecil. Tetapi kalau meremehkan, dosa kecil bisa menjadi dosa besar karena meremehkan dosa. Bapak Ibu, maka Nabi pernah bersabda, iyyakum wa muhaqqiratid dzunub. Jauhilah dosa-dosa kecil, atau hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil. Kaqaumin nazalu fi batni wadin. Di dalam hal ini seperti perumpamaan orang-orang yang suatu kaum yang turun pada lembah suatu bukit. Jadi turun di lembah suatu bukit, yang satu datang membawa kayu dan yang satu lagi datang membawa kayu yang lain, hingga mereka semua membawa kayu yang dapat memasak roti mereka. Maka sesungguhnya dosa-dosa kecil jika dilakukan terus-menerus oleh pelakunya, niscaya akan membinasakannya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, tampaknya tadi kayunya cuma satu, tapi ada kayu lain lagi, besok bawa lagi, lama-lama kayunya banyak. Kalau kemudian dibakar, cukup untuk masak, bahkan cukup untuk membakar rumah, bahkan cukup untuk menghanguskan satu kampung. Awalnya kan cuma kayu satu, besok bawa lagi, kan cuma satu, besok bawa lagi. Maka akan bertumpuk-tumpuk, dosa kecil akan bertumpuk-tumpuk menjadi banyak. Maka Bapak Ibu hati-hati dengan dosa kecil, karena setan akan menggoda kepada kita untuk bisa meremehkan dosa kecil. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, apabila setan tidak berhasil, jadi kalau setan tidak berhasil, maka setan akan menjerumuskan pada target yang kelima. Apa target yang kelima? Setan berusaha menyibukkan manusia dengan perkara-perkara yang mubah, yang tidak ada unsur pahala dan dosa. Tetapi risikonya ia akan kehilangan pahala karena sibuk terhadap perkara yang mubah. Jadi diajak kafir, tidak berhasil. Diajak dosa besar, gagal. Maaf, diajak melakukan ritual yang tidak ada tuntunannya, gagal. Diajak melakukan dosa besar, gagal lagi. Dosa kecil, gagal. Setan tidak kurang cara, disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, seperti banyak tidur, banyak begadang, berpakaian mewah, bermain medsos, dolanan HP. Jadi perkara-perkara yang mubah, ngobrol ngalor ngidul, ya, pit-pitan, mancing. Jadi sehingga dengan yang mubah tersebut, dia, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa melenakan, bahkan bisa menghancurkan semuanya. Dengan perkara yang mubah tersebut bisa jadi kewajiban ditinggalkan. Jadi dengan yang mubah tersebut bisa jadi yang wajib pun ditinggalkan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini cara-cara setan di dalam menyesatkan manusia. Kalau kita sudah disibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, sehingga kita tidak lagi sholat sunnah, kita tidak lagi membaca Al-Quran, tidak lagi zikrullah, karena pagi
HP, siang HP, sore HP, pagi mancing, siang mancing, malam mancing. Nah, mancing boleh enggak? Boleh. Saya bilang mubah. Mubah itu boleh. Tetapi setan akan membuat kita sibuk dengan perkara yang boleh, sehingga kita terlena tidak memperbanyak amal soleh, tidak memperbanyak ibadah karena disibukkan dengan perkara yang boleh atau yang mubah. Mubah itu artinya boleh ya Bapak Ibu. Atau tiap malam begadang, tidurnya sampai larut malam, maka setan bukan saja berhasil mempengaruhi perkara yang mubah, tetapi bisa terlena pada saat subuhnya. Naudzubillahi min dzalik. Apabila setan tidak berhasil dengan cara ini, karena waktunya senantiasa terjaga dengan baik, dia tidak bisa menyia-nyiakan waktu, setiap saat dia senantiasa beribadah, maka setan akan menyibukkan akan menggoda dengan yang keenam. Yang keenam, godaan setan itu adalah menyibukkan manusia dengan sesuatu yang kurang prioritas dengan meninggalkan yang prioritas. Setan akan menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan yang tidak masuk dalam skala prioritasnya, disibukkan dengan perkara yang sunnah sehingga meninggalkan perkara yang wajib. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan senantiasa menggoda manusia. Maka bisa jadi sesuatu yang kurang prioritas itu akan menjadi prioritas, sehingga yang prioritas menjadi dilupakan. Maka itu diantara cara-cara setan. Dia akan menyuruh untuk melakukan kebaikan yang tidak masuk dalam skala prioritasnya. Bapak ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus waspada dan mudah-mudahan kita tidak menjadi target setan seperti ini. Senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita cukupkan. Banyak salah, mohon maaf. Itulah 6 hal atau 6 langkah-langkah setan. Dan yang paling pokok, yang paling penting adalah jangan sampai kita terjatuh dalam kekufuran. Dan juga penting jangan sampai kita melakukan ritual yang tidak ada tuntunannya. Dan masih penting lagi, jangan sampai kita kemudian melakukan dosa besar. Yang perlu kita perhatikan, dosa kecil jangan diremehkan. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, yang kelima, hendaknya kita bisa memanage waktu kita sehingga kita tidak terlena dengan sesuatu yang mubah. Kemudian yang keenam, jangan sampai kemudian kita salah membuat skala prioritas mana yang paling penting untuk kita. Jangan sampai kita disibukkan dengan perkara yang kurang prioritas sehingga meninggalkan perkara yang merupakan prioritas kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.